bangunlah, sadarlah. Berapa lama engkau akan tinggal seperti keadaanmu sekarang. Seperti keledai tanpa tali leher. Jadi kita ini seperti keledai yang tidak ada talinya. Jadi jalan kita acak, tidak jelas maunya apa. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Kita lanjutkan. Sekarang burung merak. Burung merak ini menarik. Dia merasa bahwa aku ini indah, aku ini hebat, sering dipuji orang, sering dimuliakan orang. Cuma di situ kemudian dia merasa terjebak. Aku selalu berharap agar ada penunjuk jalan yang bermurah hati, mau menuntunku keluar dari tempat yang gelap ini dan membawaku ke rumah-rumah besar yang tegak berdiri. Aku tidak mengharapkan sampai pada sang raja, cukuplah bagiku sampai gerbangnya saja. Bagaimana dapat aku harapkan diriku berusaha sampai ke hadapan si murah, karena aku telah tinggal di surga. Tak ada keinginanku yang lain kecuali tinggal di sana. Tiada yang lain lagi yang berarti bagiku. Jadi surga jadi tujuan, bukan Allah. Ini juga dikritik oleh Syekh Aktor, seperti merak. Surga itu hadiahnya Allah untuk kita, bukan tujuan kita. Rewardnya Allah untuk kita, bukan target perjalanan kita. Maka kalau kita diminta niat apapun, itu kan selalu niatnya lillahi ta'ala. Semuanya untuk Allah. Saya sering pakai istilah, kalau kita menuju Allah dan diridhoi oleh Allah, pasti kita dapat surga. Tapi kalau kita terdistraksi oleh surganya, khawatirnya kita lupa pada Allah. Makanya ada cerita terkenal sekali dari Robi'ah itu kan, satu ketika dia membawa timba besar yang isinya air, dia mau kemana? Mau ke neraka. Mau saya padamkan api neraka itu biar orang-orang enggak ibadah kok niatnya surga, takut sama neraka. Ini sebenarnya kisahnya mesti bikinan, tapi pesannya adalah kita jangan terdistraksi oleh itu. Tujuan utama perjalanan kita Allah. Karena kita ini rumusnya ilaihi roji'un. Kembali kepada Allah. Nah, kalau kita kan memang lebih membayangkan kenikmatan surga, akhirat itu. Jadi di bayangan kita, wah besok saya bisa makan enak sak kapoke, ndak usah bayar. Di sana saya bisa rebahan sak kapoke, terus seneng-seneng sak seneng. Kok isinya begitu terus di pikiranmu. Jadi bayanganmu surga itu tempatmu balas dendam setelah di dunia menahan. Nah, ini dikritik oleh Syekh Aktor. Seperti merak yang ngapain saya harus ketemu si murah segala kalau sudah dapat surga. Baik, ya ini mungkin levelnya belum nyampe ke kita ya. Kita masih perlu diiming-imingi untuk dekat pada Allah. Kita lanjutkan. Ini menghalangi kita untuk menuju Allah. Ada lagi seperti itik bebek. Apa yang menghalangi itik menuju Allah? Kata-kata itik begini, setiap saat aku melakukan sesuci yang menjadi kewajiban, lalu di atas air aku bentangkan tikar sembayang. Burung mana yang dapat hidup dan bergerak di air seperti aku? Di antara burung-burung, aku petobat yang berpenglihatan jernih, berpakaian bersih, dan aku hidup dalam unsur yang suci. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagiku kecuali air, karena di sana aku dapat makananku dan kumiliki pemukimanku. Begitulah, karena aku hanya berurusan dengan air, mengapa pula aku harus meninggalkannya?
Bagaimana aku dapat melintasi lembah dan terbang mendapatkan Simuroh? Mana mungkin macam aku ini yang sudah cukup dengan air merasa rindu untuk bertemu Simuroh. Jadi alasannya Itik, kenapa kemudian dia tidak mau melakukan perjalanan pada Allah? Dia terjebak, terjerat oleh rutinitas hidupnya di atas air. Termasuk rutinitas ibadah. Makanya tadi di awal kan dia bersuci dengan air, membentangkan sajadah tempat sholat di atas air. Dan siapa yang bisa kalau bukan aku? Itik itu kan tidak tenggelam kalau di air. Nah ini sindiran bagi orang yang terjebak oleh rutinitas formalitas hidup, termasuk formalitas ibadah. Jadi mencukupkan diri dengan aspek rutin dan lahiriahnya peribadatan. Bersuci luar biasa, ibadah harus, tapi kan dia tidak tujuan dalam dirinya. Ibadah itu bagian dari perjalanan kita menuju Allah. Nah ini kelompoknya Itik. Ini nanti jadi bahan muhasabah kita ya. Nanti teman-teman kalau pulang coba dicek. Saya itu termasuk merak, apa Itik, apa gitu ya. Semuanya jenis burung-burung karena ini musyawarah burung. Kita lanjutkan. Masih ada lagi ayam hutan. Ayam hutan termasuk hewan yang agak rendah diri kalau di situ. Dia bilang begini, wahai sahabatku, lihatlah bagaimana aku hidup. Mungkinkah membangunkan makhluk yang tidur di atas batu-batu dan menelan kerikil? Hatiku luka karena 100 duka, sebab cintaku ke batu-batu mulia telah menambatku ke gunung. Bagaimana mungkin aku berharap akan pergi dengan berani ke hadapan Simuroh yang agung, dengan tangan di kepala dan kaki di lumpur. Biarlah aku mati atau menemukan batu-batu mulia itu saja. Jadi ini termasuk yang merasa, ndak levelku pak. Ndak makom saya pak, saya masih rendah pak, sudahlah. Saya cukup dengan yang biasa-biasa. Saya cukup dengan uang saja pak, saya minta harta saja pak, saya minta senang saja pak. Itu jatahnya para wali, itu jatahnya orang yang tinggi. Makom saya masih awam, biarlah jadi awam saja. Ini gayanya ayam hutan. Sebenarnya tidak masalah kita ada di makom awam, tapi ketidakmauan kita naik level itu yang masalah. Ketidakmauan kita untuk meningkat. Nanti sebentar lagi puasa itu mesti ada ceramah, puasa awam, puasa khawas, dan khawasul khawas. Biasanya kalau ditanya teman-teman puasanya di mana? Awam pak. Sejak puluhan tahun yang lalu ditanya ya jawabannya awam. Loh kapan kita naik kelas puasanya? Tidak masalah sih orang di awam kalau memang kenyataan dirinya begitu. Tapi pernah tidak sih kita berikhtiar naik level? Sudahlah pak, makom saya memang di situ. Ini namanya nyerah, seperti ayam hutan tadi. Gimana saya bisa terbang setinggi itu? Sudahlah, saya cukup dengan batu-batu saja. Ini gayanya ayam hutan. Kebalikannya ayam hutan ada humai. Humai itu badannya singa, kepalanya Raja Wali, ada sayapnya. Teman-teman bisa membayangkan ya ini. Itu humai. Dan ini dia luar biasa. Maka dia bilang begini, aku bukan burung seperti kalian. Telah kujinakkan anjing nafsu. Raja-raja diangkat karena pengaruh bayang-bayangku. Tetapi orang-orang yang berwatak pengemis tidak suka padaku. Bagaimana orang dapat memalingkan muka dari diriku yang melahirkan raja-raja melalui bayang-bayangku? Setiap orang mencari perlindungan di bawah naungan sayapku. Ini sebenarnya mungkin humai ini kan sering dipakai simbol raja-raja. Jadi dia binatang yang agung, yang luar biasa.
Kalau istilahnya Durkheim mungkin ini sering jadi totem. Jadi media persembahan. Jadi dia merasa besar, merasa tinggi. Masihkah aku perlukan persahabatan dengan si murah yang besar itu? Bila kemuliaan sudah ada padaku karena sifat pembawaanku. Aku sudah besar kok, aku sudah luar biasa kok tanpa harus dekat dengan si murah. Ini Hume. Jadi akhirnya ya dia tidak melakukan perjalanan. Karena dia merasa sudah tinggi. Ini halangan juga. Terus, ada lagi Raja Wali. Garuda. Garuda tidak gerak-gerak, tidak maju-maju karena merasa nyaman. Kata dia, karena Garuda itu biasanya jadi peliharaannya raja-raja. Aku yang senang menyertai para raja, tidak mengacuhkan makhluk-makhluk lain. Kututup mataku dengan peci agar aku dapat bertengger di tangan raja. Aku amat terlatih dalam sopan santun dan menjalankan pertaraan. Pertaraan itu tirakat, seperti petobat. Agar bila dibawa ke hadapan raja, aku dapat melakukan tugas-tugas seperti yang diharapkan. Mengapa aku harus bertemu si murah meski dalam mimpi? Mengapa begitu saja aku harus bergegas kepadanya? Aku tidak merasa terpanggil untuk ikut serta dalam perjalanan ini. Aku puas dengan sesuap dari tangan raja. Istananya saja sudah cukup bagus bagiku. Tidak ada keinginanku yang lain kecuali melewatkan hidupku penuh kegembiraan dengan cara begini. Baik melayani raja maupun dengan berburu menurut kesukaannya. Jadi Raja Wali karena sudah nyaman, punya pelindung, hidupnya enak, sudah tidak ingin apa-apa lagi. Ini yang sudah makmur, tentram, nyaman, sejahtera. Biasanya kalau diajak macam-macam, sudahlah, nyari apa lagi sih? Wong hidup sudah enak begini. Nah ini tipe Raja Wali yang mencari kenyamanan hidup. Terakhir, ini saya jadikan satu yang lari dari perjalanan spiritualnya. Ada bangau, ada burung hantu, ada burung gereja. Tiga-tiganya enggan melakukan perjalanan karena konsep dirinya yang rendah. Cara memahami dirinya sebagai makhluk yang rendah. Makanya dia tidak mau berjalan. Bangau misalnya bilang begini, bagi makhluk seperti aku, gairahku terhadap laut cukuplah sudah. Aku tidak kuat untuk pergi mencari si murah, maka mohon dimaafkan. Mana mungkin makhluk seperti aku ini yang hanya mencari setitik air dapat mencapai persatuan dengan si murah. Jadi ini merasa, siapalah aku, tidak mungkin lah, mosok bisa saya bersatu dengan si murah. Burung hantu juga begitu. Aku memang percaya bahwa cinta terhadap si murah itu bukan dongengan. Karena cinta yang demikian tidak dihayati oleh mereka yang tak peduli. Tetapi aku ini lemah dan pasti jauh dari cintanya. Karena aku masih mencintai harta dan reruntuhan yang sisa-sisa. Ini kayak orang yang bilang, aku ini jelek, terus titik. Aku ini jahat, terus titik. Kan harusnya kalau sadar bahwa aku jelek, aku jahat, terus gimana? Memperbaiki diri tentu saja. Berjuang untuk keluar dari siklus kejahatannya, kan begitu. Tapi kita sering dengan alasan pasrah, dengan alasan terserah Tuhan saja. Sampai kadang yang jelek-jelek pun kita mengkambing hitamkan Tuhan. Ya Tuhan nakdir saya jadi orang kayak gini, mau apa lagi Pak? Gitu. Kita kan sering begitu. Jadi kamu kok nilaimu jelek, mesti kemarin males. Ya mungkin kehendaknya Tuhan begitu Pak atas diri saya. Nah, ini kita sering, itu namanya kamu mengkambing hitamkan Tuhan.
Ini sama seperti burung hantu tadi. Aku ini lemah kok. Sudahlah, saya ya memang pinginnya harta saja kok, asal kaya saja sudah. Itu burung hantu. Burung gereja juga begitu. Bagaimana mungkin makhluk lemah seperti aku ini berusaha mendapatkan si murah? Burung gereja tidak akan bisa berbuat demikian. Tidak kurang mereka di dunia ini yang mencari persatuan itu. Tapi makhluk semacam aku ini tidak selayaknya. Aku tidak ingin memulai perjalanan sesusah itu untuk mencapai sesuatu yang tidak mungkin aku capai. Jika aku harus berangkat menuju istana si murah, aku akan binasa di tengah jalan. Ini sudah konsep dirinya rendah, underestimate sudah, tidak percaya diri sudah. Padahal kesempatan hidup hanya sekali. Kita kehilangan momen untuk sampai ke titik hakikatnya hidup. Nah, setelah ini kemudian terjadi ramai perdebatan, termasuk dijawab oleh Hudhud. Jadi semua bantahan tadi dijawab oleh Hudhud. Bahwa pikiran-pikiran mereka itu keliru. Nah, ada beberapa cerita kemudian saya sampaikan beberapa ya cerita dari ini yang saya sebut tadi ini kayak dunia sufi. Jadi ada kisah-kisah para sufi di sela-sela perdebatan musyawarahnya para burung. Misalnya ini untuk mengkritik orang-orang yang menjauh dari Tuhan. Kenapa sih kok tidak banyak orang yang ingin dekat dengan Tuhan? Jadi satu malam, satu ketika Syekh Bayazid atau Abu Yazid Bustami keluar kota. Dia merasakan ada kesunyian yang dalam. Bulan padahal sedang terang benderang, bintang-bintang ya terang. Tapi Syekh Bayazid melihat kok tidak ada satu orang pun ya. Terus dia merasa sedih. Terus beliau bermunajat begini, ya Robbi, ya Allah, betapa hamba ini sedih. Mengapa istana yang begitu indah mengesankan ini begitu sunyi dari pemuja yang penuh damba? Harusnya situasi seindah ini banyak orang yang memujamu, beribadah padamu, mendekat padamu. Kenapa kok tidak ada? Kemana manusia-manusia itu? Terus tiba-tiba ada suara di telinganya Syekh Bayazid. Tidak usah engkau heran, raja tidak memperkenankan sembarang orang datang ke istananya. Keagungannya tidak memungkinkan dia menerima para petualang di pintunya. Meski di tempat suci keagungan yang penuh kegemilangan, dia tidak menghargai mereka yang mengantuk dan tidak peduli. Ini tidak tentang ngaji ya. Ini beneran kalimatnya begitu. Bahkan engkau pun satu di antara 1000 yang mohon perkenan dan engkau pun harus menunggu dengan penuh kesabaran. Jadi ketika mengeluh kemana ya manusia-manusia ini kok banyak yang tidak sadar. Alasannya yang pertama, ya Allah tidak sembarangan membiarkan orang menghadap padanya. Makanya kesadaran kita kok tidak nyampe ke situ ya berarti Allah belum menghendaki kita. Begitu kita sadar ya Allah aku kok masih banyak mikir dunia, jangan-jangan kau masih belum menghendakiku, itu segera harusnya kita bertobat. Jadi biar kita layak untuk menghadapnya. Mungkin Allah tidak menganggap kita layak, maka kita belum dibuka hati kita untuk sadar mendekat padanya. Itulah kenapa kadang-kadang ada orang itu ya dengan kepintarannya, dengan keahliannya, justru memposisikan dirinya menjauh dari Allah. Allah urusan besok saja. Allah apa ada Tuhan, itu ngarang-ngarang saja Allah. Memang oleh Allah diposisikan di situ, berarti Allah belum berkenan dia hadir menghadap padanya.
Itu kalau kita begitu sadar kita ada di posisi itu, harusnya segera kita bertobat, memperbaiki diri untuk mendapatkan ridhonya Allah biar kita bisa dekat dengannya. Karena kadang-kadang bahkan sudah di rumahnya Allah saja, kadang-kadang kita itu ya, kan ada orang itu yang sudah ke masjid tapi tidak sholat. Kadang-kadang ada yang pinter ngaji tapi malas ngaji. Ada macam-macam posisinya. Itu berarti Allah belum menghendaki kita. Dan begitu kita ya Allah, aku itu dulu lumayan loh ya, juz 30 hafal, ngaji lancar. Sekarang kok malas ngaji aku ya. Iya, pokoknya. Jadi jangan-jangan ini seperti kalimat di ceritanya Syekh Abu Yazid ini, Allah tidak menghendaki kita. Kita masih termasuk orang yang sembarangan dan Allah tidak mau orang sembarangan menghadap Dia. Bahkan kita sudah memperbaiki diri pun kita tetap harus ngantri. Sebagaimana engkau Abu Yazid. Engkau masih diuji lagi sejauh mana kesungguhanmu dan kesabaranmu. Ayo kita lanjutkan. Ada lagi kisahnya Syekh Sibli. Syekh Sibli ini juga beliau sufi besar. Satu ketika ada seorang laki-laki menemui Syekh Sibli sambil menangis. Terus Syekh Sibli tanya, kenapa dia menangis? Orang ini jawab, wahai Syekh, aku punya sahabat yang dia ini baik sekali. Keindahannya membuat jiwaku sehijau ranting-ranting musim semi. Kemarin dia meninggal dan rasanya aku pun seperti mati karena duka cita. Kita kan sering mendengar kabar sahabat kita, orang terdekat kita meninggal dan kita sangat sedih. Terus ditegur oleh Syekh Sibli, kenapa engkau bersedih? Sekian lama engkau telah memilikinya sebagai sahabat. Sudah banyak manfaat yang kamu dapat bersama dia. Sekarang pergilah dan cari sahabat yang lain, sahabat yang tidak mungkin mati, maka engkau tidak akan sedih. Ya sederhananya dekatlah pada Allah. Keterikatan akan sesuatu yang fana hanya akan mendatangkan duka. Jadi ini juga dorongan untuk ayo tetap apapun yang terjadi di dunia ini, ayo tetap kita mendekat pada Allah. Dan banyak cerita yang lain di Mantiqut Tauhir itu untuk menyadarkan burung-burung yang banyak alasan tadi. Tidak mau memulai perjalanan menuju Simurah. Nah, setelah berdebat lama, akhirnya mereka sadar. Dimulailah perjalanan itu. Melewati 7 lembah. Sekarang kita lihat perjalanan mereka dari lembah ke lembah. Ribuan burung berjalan melewati 7 lembah untuk menemukan Simurah. Lembah pertama namanya lembah pencarian. Ketika engkau memasuki lembah pertama, lembah pencarian, 100 kesukaran akan menyergapmu. Engkau akan mengalami 100 cobaan. Di sana merak langit tidak lebih seekor lalat. Engkau harus melewatkan beberapa tahun di sana. Engkau harus melakukan upaya-upaya besar dan harus mengubah keadaanmu. Engkau harus meninggalkan segala yang tampak berharga dan memandang segala milikmu sebagai tak berarti apa-apa. Saat engkau tak yakin lagi memiliki apa-apa, engkau masih harus melepaskan dirimu dari segala yang ada. Ini perjalanan pencarian, perjalanan awal agak berat karena kita harus meninggalkan kesenangan, kenikmatan, kepemilikan duniawi. Makanya cobaannya besar perjalanan pertama ini. Karena kadang-kadang bahkan kita memulainya saja tidak berani. Kita takut, khawatir nanti
tidak dapat pekerjaan, khawatir nanti kehilangan kekayaan, khawatir nanti tidak dapat jodoh, khawatir nanti macam-macam pikiran kita. Ada banyak ketakutan. Makanya tadi di pembukaan ini memerlukan keberanian menghadapi apa saja. Jadi fase pencarian ternyata fase yang sangat berat. Seindah, sehebat itu merak langit istilah beliau, tetap seperti seekor lalat. Baik, jadi ini lembah pertama, lembah pencarian. Di semua sudut hidup kita, mari kita jadikan arena pencarian, menemukan diri kita, khususnya kedalaman diri kita. Ada cerita banyak di pencarian, misalnya saya ambil satu ya. Cerita tentang Majnun. Dulu kita pernah membahas Laila Majnun. Ada seorang yang melihat Majnun main-main tanah, mengayak tanah, jadi mengurai tanah. Kemudian orang ini lagi ngapain sih Majnun ini? Apa sudah gila beneran dia? Terus dia tanya, Majnun, apa yang kau cari? Jawabannya Majnun, aku mencari Laila. Ini aneh ya, Laila itu ya kan sosok perempuan, sudah dewasa di rumahnya. Tapi Majnun membolak-balik tanah, mengayak tanah untuk mencari Laila. Orang itu tanya lagi, lu terus apa kamu berharap menemukan Laila di situ? Jawabannya Majnun, aku mencari dia di mana-mana dengan harapan mendapatkannya entah di mana. Berarti ini sebenarnya kisah tentang mencari Tuhan. Jadi bagaimana kita menemukannya? Di mana? Di mana saja dalam hidup kita bisa jadi jembatan, bisa jadi sarana untuk kita menemukan Tuhan. Jadi mungkin lewat peristiwa-peristiwa, mungkin lewat momen, mungkin lewat yang kita rasakan, yang kita pikirkan, yang kita lihat. Mungkin lewat alam, mungkin lewat orang lain dan lain sebagainya. Bisa jadi jalan untuk menemukan Tuhan. Sepanjang kita memang berniat, kita bisa menemukannya. Tapi kalau tidak niat, pikiran kita masih kemana-mana, masih banyak keterikatan-keterikatan tadi, ya sulit. Kita bisa menemukan Tuhan, menemukan Simuroh kalau versi burung-burung tadi. Jadi lembah pertama yang harus dilewati adalah lembah pencarian. Lembah kedua. Lembah kedua ini adalah lembah cinta. Cinta ternyata di lembah kedua. Mungkin kita membayangkan di lembah terakhir, enggak? Cinta di lembah kedua. Di lembah ini cinta dilambangkan dengan api dan pikiran dengan asap. Pikiran tidak bisa tinggal dengan kedunguan cinta. Cinta tidak berurusan dengan akal pikiran insani. Jadi ini paragraf pertama ini Syekh Athar ingin menegaskan orang jatuh cinta itu mungkin yang keluar dari mulutnya, yang dilakukan oleh tingkah laku anggota tubuhnya kadang tidak masuk akal. Tapi memang itulah cinta. Kalau masih kalkulasi akalnya jalan, ya biasanya masih belum cinta. Kadang-kadang tidak masuk akal. Kok mau-maunya kamu bikinin skripsimu diri belum selesai. Tidak masuk akal. Tapi itulah cinta. Jadi kadang-kadang tidak. Kalau kamu sendiri kuliah mungkin males, tapi begitu disuruh jemput, aku besok pagi kuliah, jemput ya, kamu bisa. Agak tidak masuk akal. Segalanya kamu berikan dan kamu tidak dapat apa-apa. Dan itu tidak masalah. Tidak masuk akal. Tapi itulah cinta. Kalau kamu sebut orang yang mencintai seperti ini, itu kedunguan. Makanya beliau menyebut kedunguan cinta. Ya memang cinta itu sering tidak masuk akal. Baik, ya meskipun nanti ada bagian-bagian di mana akal kita libatkan untuk mewujudkan keinginan membahagiakan yang kita cintai.
Dilanjutkan begini di lembah cinta. Bila engkau memiliki penglihatan batin, zarroh, zarroh itu atom, dari dunia yang kelihatan ini akan tersingkap bagimu. Bila engkau memandang segalanya dengan mata pikiran biasa, engkau tidak akan pernah mengerti betapa perlunya cinta. Pandangannya orang yang mencintai pasti berbeda dengan pandangannya orang yang tidak mencintai. Ketika aku mencintaimu, maka saat melihatmu yang ada di pikiranku adalah apa yang terbaik yang bisa aku berikan padamu. Meskipun itu mungkin menggangguku, meskipun itu mungkin tidak nyaman padaku, tapi asal itu membahagiakanmu, tidak masalah. Ini pandangannya orang yang mencintai. Aku pingin begini sih, tapi dengan mempertimbangkan dirimu, sudahlah, tidak usah saja. Aku senang nyanyi sih, tapi dengan mempertimbangkan kau mesti terganggu oleh suaraku menyanyi, sudah aku tidak usah nyanyi. Ini orang mencintai. Jadi yang dipertimbangkan selalu yang dicintai. Makanya banyak ulama menyarankan kita melihat segala sesuatu dengan ainur rohmah. Dengan mata, dengan pandangan orang yang mencintai. Karena pandangannya orang yang mencintai itu selalu orientasinya ingin memberi yang terbaik bagi yang dicintai. Dan ini ada di lembah yang kedua. Ini agak lebih berat dari yang pertama. Karena yang pertama ada pengorbanan melepaskan. Di yang kedua ada keinginan membahagiakan, melakukan yang terbaik untuk yang dicintai. Kata Syekh Attar, hanya dia yang telah teruji dan bebas dapat merasakan ini. Ia yang menempuh perjalanan ini hendaknya punya 1000 hati, karena setiap sebentar dia dapat mengorbankan satu. Kalau hatimu kecil, hatimu sempit, sulit kalian menghidupkan cinta. Untuk mencintai kalian harus punya 1000 hati. Setiap saat harus kamu korbankan satu-satu untuk kebahagiaan yang engkau cintai. Ini lembah kedua. Perjalanannya tambah berat. Perjalanan di lembah ketiga. Lembah ketiga yang harus ditempuh adalah lembah kesadaran. Lembah kesadaran kadang ada yang menerjemahkan keinsafan. Ini maksudnya dekat dengan kalau kita pakai istilah ma'rifat. Kesadaran akan hakikat hidup ini yang sejati hubungannya dengan Tuhan. Kata Syekh Attar, kesadaran dapat dicapai dengan beragam cara. Sebagian menemukannya di mihrab, yang lain pada arca pujaan. Ada banyak jalan orang sampai pada kesadarannya. Seperti saya bilang tadi, momen apa yang membuat kita konversi titik balik. Kalau Syekh Attar tadi kan kesadarannya tiba-tiba muncul saat ada pengemis yang diusir terus jawab. Nanti mungkin yang lain seperti dulu ada Syekh Ibrahim bin A'zam, malam-malam ada pencuri di atas genteng istananya yang ditegur, terus jawab juga dan jawabannya menyentuh hati beliau. Nah, jadi ini kesadaran. Ketika orang nyampe level sadar ma'rifat ini, kata Syekh Attar begini, bila rahasia hakikat segala makhluk menyingkapkan dirinya dengan jelas kepadanya, maka perapian dunia pun akan menjadi taman mawar. Ia yang berusaha akan dapat melihat buah badam yang terlindung dalam kulitnya yang keras. Ia tidak akan lagi sibuk memikirkan dirinya sendiri, tetapi akan menengadah memandang wajah sahabatnya. Pada setiap zarrah ia akan dapat melihat keseluruhan.
ia akan merenungkan ribuan rahasia penuh cahaya. Jadi ini orang yang ma'rifat, orang yang sadar. Memahami dunia dari sisi hakikatnya, tidak sekedar fakta atau kenyataannya. Kebalikannya orang sadar adalah orang yang tidur, orang yang tidak sadar. Akan halnya engkau yang tidur dan aku tidak dapat memuji engkau karena yang demikian, mengapa engkau tidak bersedih? Ketika engkau sadar, Pak, saya kok tidak bisa begitu ya, Pak. Saya kok belum mencapai yang hakiki itu, Pak. Harusnya kan kita gelisah. Kok malah tenang saja, mengapa engkau tidak bersedih? Engkau yang tidak melihat keindahan sahabatmu, bangunlah dan berusahalah mencari. Sahabatmu ini maksudnya Allah ya. Kalau kita belum merasakan indahnya Allah, jangan-jangan ada yang masih menganggap Allah itu beban saja untuk hidup kita. Allah itu merintah sholat lah, merintah puasa lah, nambah beban saja. Ini berarti Tuhan masih kita posisikan sebagai beban. Kata Seator, bangunlah, sadarlah. Berapa lama engkau akan tinggal seperti keadaanmu sekarang? Seperti keledai tanpa tali leher. Jadi kita ini seperti keledai yang tidak ada talinya. Jadi jalan kita acak, tidak jelas maunya apa. Ini berarti kita belum sadar.